Oke guys, kabar gembira ya, soal nomor 10 dan juga nanti nomor 11 itu sudah ada update terbaru di website Pusmende. Jadi buat yang baru tahu ya, kalau di kisi-kisi TKA Matematika untuk SMP itu kan soal nomor 9, 10 dan 11 itu berupa rangkaian soal karena punya tema cerita yang sama, yaitu tentang donor darah di posko PMI. Nah, sebenarnya soal nomor 9, 10, 11 ini sudah pernah ada dibuat video pembahasannya ya sekitar 3 minggu yang lalu lah. Hanya saja itu kan berdasarkan informasi di web Pusmendik saat itu. Yang mana sebenarnya untuk soal nomor 10 dan 11 itu informasinya di website Pusmendik itu kurang. Sehingga sebenarnya soal nomor 10 dan 11 itu nggak bisa dikerjain gitu ya. Maka pendekatan Dedi waktu itu adalah jadi tambahkan informasi berdasarkan perkiraan ya. Jadi mikirnya kira-kira perlu ditambahkan informasi apa ya, supaya soal nomor 10 dan 11 ini bisa dikerjakan. Oke ya, kalau yang nomor 9 sih no problem ya, informasinya lengkap dan bisa dikerjakan. Nah, untungnya beberapa hari yang lalu Dedi dapat info bahwa, oh website Pusmendik sudah diupdate. Pas Dedi cek, oh ternyata benar ya, nomor 10 dan nomor 11-nya informasinya sudah lengkap. Sehingga akhirnya Dedi pikir, ya sudahlah dibuat lagi aja video pembahasannya berdasarkan update soal terbaru di Pusmendik ya, posisi hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita baca soalnya. Nomor 10. Pada suatu waktu, Yuda baru saja sampai di posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah. Sedangkan Fajar sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Nah, di sini instruksinya pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu, ya. Jadi di sini ada 4 opsi jawaban dan dibilang bahwa jawaban benarnya lebih dari satu. Nah, guys, yang ini adalah ini ya proses donor darah di posko PMI. Jadi dimulai dari pendaftaran ya atau ngisi formulir itu 5 menit, terus cek kesehatan 10 menit, lalu ada ruang tunggu di mana di dalamnya ada 10 kursi, lalu kemudian pengambilan darah 30 menit, dan terakhir ya proses pemulihan dan konsumsi itu 30 menit. Nah, perhatikan di sini yang unik di ruang tunggu ini kan disebut ya, ada 10 kursi kan ya, memang kan buat ngantri gitu kan. Sementara di proses yang lain tidak disebut ya jumlah kursinya. Nah, sehingga dalam hal ini kita berasumsi bahwa, oh kalau gitu di proses yang lain kursinya cuma satu ya. Dalam artian, dalam satu waktu hanya bisa satu orang dilayani. Oke, nah sampai di sini yuk kita petakan situasi ceritanya ya. Ini memang agak rumit, tapi no problem, pasti bisa. Di sini Dede mau memulainya dari informasi ini ya. Fajar sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Nah, biar gampang, yang akan Dede lakukan adalah anggap aja posisi sekarang itu jam 9:16 gitu ya. Dan posisi sekarang itu apa sih? Posisi sekarang itu kan posisi Yuda baru datang ya, baru nyampe posko PMI. Oke, ini ditulis di sini ya, Yuda, karena Yuda ini kan orang ketiga ya, orang terakhir. Jam 9:16. Maka kalau posisi sekarang 9:16 ya, dan Fajar lagi proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu, dia mulai masuk pengambilan darah jam berapa? Nah, kan jam 9 ya. Oke, ya kan? Kan jadi enak ya angkanya ya. Oke. Nah, ini adalah Fajar. Oke, ya kita nggak tahu Fajar datangnya jam berapa, tapi yang jelas dia masuk pengambilan darah jam 9, terus selesainya berarti 9:30. Oke. Selesai di sini, dia kan langsung ke ini ya, karena kan nggak ada antrian kan. Oke. Dia masuk pemulihan jam 9:30 juga, dan 30 menit kemudian jam 10.00 selesai, Fajar pulang. Oke, nah balik lagi ke posisi sekarang ya, 9:16 tadi. Itu kan ada Rama ya, di mana Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah. Ya, dia lagi nunggu proses ini nih, berarti dia di sini. Ya, ini Rama. Oke. Ya, lagi-lagi kita nggak tahu dia masuk dari sini jam berapa atau datangnya jam berapa, pokoknya posisi 9:16 dia lagi nunggu. Karena
sedang ada Fajar lagi pengambilan darah. Nah, pertanyaan Dedi sekarang, si Rama ini nanti masuk pengambilan darah jam berapa? 9? Nah, 9.30 benar ya? Pas Fajarnya selesai, terus Fajar ke sini, nah ini Rama masuk. Oke, berarti Rama masuk 9.30 dan dari situ dia selesai jam 10.00 kan? Kan 30 menit. 10.00 dia bisa langsung ke pemulihan? Bisa ya? Karena pas jam 10 kan Fajar udah selesai terus pulang kan? Di sini kosong. Oke, berarti dia masuk jam 10.00 dan selesai berarti 10.30. Nice. Oke, sampai sini paham ya? Ngerti ya logikanya? Oke, good. Berarti sekarang tinggal yang Yuda. Yuda datang 9.16 ya karena nggak ada antrian kan di sini, maka dia langsung bisa daftar atau ngisi formulir jam 19, jam 9:16, 5 menit kemudian berarti jam 9.21 ya. Nah, selesai sini ya langsung ke sini nggak ada antrian, 9.21 dan itu 10 menit berarti 9.31. Nah, selesai cek kesehatan dia kan ke ruang tunggu ya. Dia bisa nggak langsung ngambil darah jam 9.31 ini? Nggak bisa kan? Karena masih ada Rama kan. Oke, berarti dia duduk dulu di ruang tunggu jam 9.31 kan. Jadi selesai cek kesehatan ya dia ke ruang tunggu dulu. Nah, dia masuk sini kapan? Ya masuk pengambilan darah. Ya kan pas Rama selesai kan. Rama selesai jam 10 kan. Oke, berarti jam 10 dia keluar dari ruang tunggu untuk langsung masuk ke proses pengambilan darah. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Oke, good. Nah, berarti dari sini ya berarti tinggal tambah 30 menit, selesai jam 10.30, terus langsung masuk pemulihan, benar ya? 10.30 Rama keluar, dia langsung bisa masuk. Dan berarti Yuda selesai jam 11. Oh, oke, nice. Nah, kalau sudah terpetakan gini enak ya, kita tinggal evaluasi opsi jawabannya. Kita mulai dari yang A. Yuda sempat bertemu Rama di ruang tunggu. Betul nggak? Yuda sama Rama sempat ketemu. Yuda kan masuk sini 9.31 kan? Sementara Rama 9.30 sudah di sini kan, artinya pas 9.31 dia sudah pengambilan darah sudah 1 menit bahkan ya. Oke, jadi Yuda dan Rama tidak ketemu ya. Oke, sehingga opsi A ini salah. Nice. Kita yang B sekarang. Ketika Yuda proses pengambilan darah, ya berarti yang ini, Fajar telah pulang lebih dahulu. Fajar ini kan, Yuda masuk jam 10. Nah, Fajar jam 10 sudah selesai ya, sudah pulang. Iya kan? Nah, ini kan masuk sini, Fajar keluar. Oke, berarti yang B, yes, benar ya. Oke, nice. Kita ke C sekarang. Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Nah, berarti kan ini nih, ya kan? Dia di kursi tunggu dari 9.31 sampai 10.00. Apakah ini 30 menit? Enggak ya, ini kan 29 menit nih, ya kan? Jadi opsi yang C ini salah. Oke, gampang ya kalau gini ya. Nah, dari sini ya, opsi D, ya walaupun Dedi tidak evaluasi atau bahkan Dedi nggak baca lah opsi D itu bunyinya apa. Dedi tahu pasti benar. Kok bisa? Nah, karena ini tadi, jawaban benar lebih dari satu. Ya kan? Sampai di sini, sampai di C ini kan, yang A salah, B benar, C salah. Berarti yang benar baru satu kan. Sementara jawaban benar lebih dari satu kan. Nah, maka D harus pasti benar. Itu ya. Ya itu trik cara cepatnya lah gitu ya. Ya tapi tentu saja kan mungkin ada yang penasaran kan atau pengen memastikan benar nggak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kita baca yuk. D. Sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Oke ya. Jadi tadi kan Yuda datang 9.16. Oke. Benar nggak? Dia lebih dari 1,5 jam mengikuti proses ini. Oke. Biar gampang ini dulu ya. Ditambah 1 jam. Kalau datang 9.16, 1 jam kemudian berarti jam 10.16, ya kan? Terus coba ditambah setengah jam, berarti setengah jam kan 30 menit ya.
menit berarti berapa ini? 10:46 ya. Berarti artinya dari 9.16 kalau 1,5 jam itu 10:46. Sementara Yuda ini kan, pulangnya jam 11 kan. Nah, berarti kan lebih ya dari 1,5 jam. Nah kan, jadi kita sudah membuktikan bahwa opsi D itu benar. Oke? Nah, guys, sampai di sini Dedi mau ngasih tahu sesuatu hal yang penting, yaitu kalau dikunci jawaban Pusmendik ya, sekali lagi ini posisi per hari ini ya, itu sebenarnya yang benar kalau dikunci jawaban Pusmendik itu adalah yang A dan D ya, ini kunci Pusmendik. Ya. Nah itu. Sementara kita tadi sudah mengevaluasi dan menghitung, itu yang benar ya B dan D. Nah, terus terang ini awalnya Dedi sempat galau ya, "Waduh kok bisa ya A benar?" Gitu kan. Yuda sempat bertemu Rama di ruang tunggu. Wah, ini kan susah ya, karena Rama masuk 9.30 kan. Dan Rama masuk 9.30 ya karena Fajar selesai 9.30 waktu pengambilan darah. Dan bukan hanya A ini benar ya, tapi kan ini artinya yang B juga salah kan. Nah, kalau kita lihat B, ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang terlebih dahulu ya. Yuda pengambilan darah, Fajar pulang, gitu kan. Nah, berarti kalau B itu dianggap salah ya atau harusnya salah menurut kunci Pusmendik, maka waktu Yuda di sini, Fajar belum pulang ya, dan itu kan ya sulit ya. Karena Yuda ini orang terakhir, Fajar orang pertama gitu maksudnya. Kalau maksudnya ketika Yuda proses pengambilan darah, Rama telah pulang terlebih dahulu, nah itu baru salah gitu ya, baru salah ya kan. Karena Rama ya belum pulang, masih pemulihan. Tapi kalau Fajar, waduh jaraknya jauh ya, dia pasti pulang, digantikan Rama, sehingga Yuda masuk sini. Gitu ya. Jadi terus terang jadi kesulitan kalau harus supaya jawabannya sesuai kunci jawaban Pusmendik. Nah, maksudnya jadi seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kalau menurut Dedi, kalau memang kalian bingung, coba tanya guru ya. Tanya guru ini soal nomor 10 ini sebaiknya cara ngerjainnya gimana gitu ya. Karena ya bagaimanapun kalau buat Dedi pribadi ya, kalau di ilmu pengetahuan itu kan tetap harus membuka diri terhadap kemungkinan bahwa kita ini salah ya. Jadi ya Dedi pikir ya mungkin juga Dedi salah gitu ya. Artinya mungkin interpretasi atau penafsiran soal cerita ini jadi ada yang salah sehingga waktu ngerjain juga tidak sesuai gitu kan. Tapi menurut Dedi untuk pastinya coba kamu tanya ke guru kamu aja gitu ya. Atau kalau punya kenalan atau saudara yang mungkin kerja di Kementerian Pendidikan gitu ya, coba tanyain. Soal nomor 10 ini sebenarnya harusnya gimana sih gitu ya. Tapi yang jelas kalau kalian tahu ya cara yang benar, artinya cara ngerjain yang benar dan jawabannya bisa sesuai kunci Pusmendik ya, artinya yang A dan D, maka jangan lupa ya kasih tahu Dedi. Tulis saja di komentar gitu ya. Pokoknya Dedi juga penasaran ya, gimana caranya supaya jawabannya itu A dan D. Artinya kalau D-nya kan sama-sama benar ya, udah no problem. Tinggal yang ini nih, A nih. Berarti kan A harus benar dan pada saat yang sama B harus salah kalau sesuai kunci Pusmendik. Ya. Jadi kalau ada yang tahu kasih tahu Dedi. Oke? Next kita ke soal nomor 11 yang sudah diupdate. Yuk kita baca soalnya. Posko PMI menambahkan satu tempat lagi untuk proses pengambilan darah dan di tahap pemulihan, sehingga dapat melayani 2 orang sekaligus. Oke ya, jadi kalau kita lihat di sini, di pengambilan darah dan pemulihan, ini sudah ditulis ya, masing-masing ada 2 kursi. Sehingga dalam satu waktu bisa melayani 2 orang sekaligus. Kalau untuk cek kesehatan dan proses pendaftaran karena nggak ada keterangan, maka tetap ya kita anggap cuma ada 1 kursi. Oke, berikutnya. Pada saat ini, pukul 11.30, terlihat sudah ada 2 orang yang sedang berada di ruang pemulihan. Salah seorang baru saja memulai tahap pemulihan dan 1 orang lainnya sudah berjalan 15 menit. Oke, selanjutnya, ada pula 1 orang calon pendonor yang akan melakukan pendaftaran, terus 1 orang akan melakukan pemeriksaan kesehatan, 1 orang di kursi tunggu, dan 2 orang sedang proses pengambilan darah.
Oke ya, jadi terlihat ini soalnya makin kompleks, karena itu di sini sudah ada disiapin tabelnya untuk 7 orang ya. Karena di cerita ini kalau kita hitung jumlah orangnya itu totalnya ada 7. Oke, sekarang kita baca instruksi soalnya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang situasi di atas. Oke ya, jadi ini ada 3 pernyataan dan masing-masing kita diminta untuk mengevaluasi benar atau salah. Nah, di sini Dedi mau memulainya dari sini dulu ya. Pada saat ini pukul 11.30, oke ya. Jadi kondisi saat ini pukul 11.30 dan pada saat 11.30 itu terlihat sudah ada 2 orang yang di ruang pemulihan ya. Ya karena pemulihan ini kan sekarang sudah ada 2 kursi kan, maka ada 2 orang yang sedang diproses di sini. Di mana salah seorang baru saja memulai tahap pemulihan dan satu orang lainnya sudah berjalan 15 menit. Nah, dari sini kalau udah ditanya, berarti di antara 2 orang ini mana yang duluan? Yang benar ya, yang sudah berjalan 15 menit kan? Nah, berikutnya kalau sekarang ini 11.30 sementara satu orang ini sudah berjalan 15 menit, maka dia mulai diproses pemulihan ini jam berapa? Jam benar ya, 11.15 ya kan? Jadi dia di sini itu dari jam 11.15 gitu ya. Makanya ketika 11.30 dia sudah berjalan 15 menit. Sementara orang satunya lagi baru saja memulai tahap pemulihan. Sehingga orang yang ini itu di 11.30 mulainya. Ya. Dan dari sini tentu kita bisa menghitung ya bahwa kalau mulainya 11.15 maka dia 30 menit lagi selesai itu jam 11.45. Oke, sementara kalau ini berarti jam 12.00. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, good. Nah, berikutnya kita perhatikan nih yang warna merah ya. Cuman di sini jadi mulainya dari yang paling akhir dulu ya. Karena dibilang di sini kan 2 orang sedang proses pengambilan darah. Oke, berarti ini orang ketiga sama keempat ya, pengambilan darah. Dan karena di situ tidak ditulis kan dari jam berapa atau sudah berlangsung berapa lama, ya maka ada ditulis gini aja ya. Jadi pas 11.30 ada 2 orang di pengambilan darah. Lalu mundur, satu orang di kursi tunggu. Oke, satu orang di kursi tunggu. Oke, ini orang kelima. Sama dengan ini tidak disebut dari jam berapa atau sudah berapa lama dia di sini. Oke, jadi kita langsung ke berikutnya ya, mundur satu orang lagi. Satu orang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau ini kan lihat kalimatnya ya, akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi orang keenam ini ya sudah mau di awal cek kesehatan ya. Jadi ditulis di sini 11.30. Dan yang terakhir ini satu orang calon pendonor yang akan melakukan pendaftaran ya, akan melakukan pendaftaran. So, orang ketujuh dia mau masuk sini ya. Jadi 11.30 dia di awal proses pendaftaran. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Oke, ikut. Nah, dari sini yuk kita mulai baca pernyataannya satu persatu. Oke? Kita mulai dari yang A. Posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak 10.30. Oke, gimana nih kita mengetahuinya ini benar atau enggak? Gimana? Oke, kita lihat bahasanya. Posko PMI mulai didatangi calon pendonor. Ya, jadi bayangin posko PMI-nya baru buka, mungkin belum langsung ada orang yang masuk ya, atau ada orang yang mau donor gitu. Mungkin beberapa saat kemudian, nah mulai didatangi calon pendonor. Maka mulai didatangi calon pendonor ini merujuk ke orang keberapa kalau di sini? Nah, bener ya, pasti merujuk ke orang pertama kan. Nah, sehingga dari sini ya kita perlu menghitung mundur ya, aja merunut orang ini kira-kira dia daftarnya itu dari jam berapa gitu. Oke, kita lihat. Jadi orang pertama ini masuk pemulihan kan 11.15. Artinya dia selesai di proses sebelumnya pengambilan darah juga 11.15 ya. Jadi selesai di sini terus masuk di sini. Karena kan nggak ada antrian kan orang pertama soalnya. Oke, berarti kalau dia selesai di sini 11.15, masuknya dikurangi 30 menit adalah 10. Oke, good. 10.45. Nah, ini kalau kita tarik mundur lagi berarti
dia keluar dari ruang tunggu 10.45 dan karena dia orang pertama ya dan nggak perlu nunggu kan pada dasarnya, sehingga sebenarnya di ruang tunggu ini ya dia cuman lewat aja kan. Dia masuk, terus karena orang pertama, ya sudah langsung masuk sini gitu ya. Jadi dia nggak sempet nunggu ataupun duduk di ruang tunggu itu nggak sempet gitu ya. Mungkin cuman lewat ruangannya aja, terus masuk masuk sini. Nah, dari sini berarti dia selesai dicek kesehatan 10.45 dan artinya 10 menit sebelumnya itu 10.35. Dan ini juga artinya dia selesai di sini 10.35 dan 5 menit sebelumnya itu 10.30. Dan ternyata sama ya 10.30 ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa pernyataan A ini benar ya. Yaitu posko PMI mulai didatangi calon pendonor ya, orang pertama ini sejak 10.30. Oke, next kita ke pernyataan yang B. Ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu. Nah, ini kan agak lumayan ya ngitungnya ya. Jadi menurut Dedi mending kita skip dulu. Skip dulu kita periksa yang C. Oke? Oke, kita periksa yang C. Pada pukul 11.00 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Kita lihat, pada pukul 11.00 orang pertama, masih di sini ya, gitu kan, belum pemulihan. Orang kedua, ya apalagi kan, gitu. Orang pertama aja belum, orang kedua, gitu ya. Sehingga pernyataan C ini benar ya, gitu. Loh, tapi kan ini masih belum tahu. Nah, iya memang belum tahu. Cuman kan orang-orang di sini tuh pasti lebih lambat dari ini kan, dari orang pertama kan. Ya nggak mungkin kan dia lebih cepat gitu, jam 10 sudah di sini kan nggak mungkin ya. Jadi pasti lebih lambat. Ya bisa jadi dia di sini jam 12 atau malah jam 1 gitu kan. Sehingga pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan, itu benar, oke? Oke, berarti yang C benar. Ya, bisa dipahami ya sampai sini? Oke ya, jadi intinya gampangnya gini, orang pertama aja jam 11 belum pemulihan ya, masih pengambilan. Lah apalagi orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu ya, logikanya gitu. Oke, good. Sekarang kita kembali ke yang B. Ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Wah, gimana ini ngitungnya? Oke ya, jadi memang ini yang paling challenging ya, yang paling menantang dari ketiga opsi itu. Oke, di sini Dedi mau memulainya begini ya. Ini kan ada 2 orang yang disebut sedang proses pengambilan darah. Ya, kita tidak tahu mereka di sini sudah berapa lama atau masuk di proses ini dari jam berapa, kita nggak tahu. Cuman di sini Dedi berpikir gini, orang ketiga ini ya paling cepat bisa masuk ke proses pemulihan atau konsumsi itu jam berapa? Paling cepat jam berapa kira-kira orang ketiga ini? Nah, tentu waktu ini sudah kosong kan ya, atau ada kursi yang kosong gitu, ya kan kursinya 2. Jadi paling cepat ya 11.45 kan, ketika orang pertama sudah selesai kan, 11.45 orang pertama selesai kan pulang, kursinya kosong. Sehingga orang ketiga ini paling cepat bisa ke pemulihan itu 11.45 ya. Ditulis ini, 11.45 ya. Yang artinya dia juga pengambilan darahnya selesai 11.45. Oke, kebayang ya logikanya ya? Jadi 11.45 orang pertama selesai kan kursinya kosong kan, kursinya satu kosong kan ada 2 kursi ya, orang satu dan orang 2. Cuman dia duluan, dia selesai duluan. Nah orang ini berarti paling cepat bisa masuk di sini 11.45. Oke. Nah kalau dia selesai 11.45 di pengambilan darah, maka kalau kita tarik mundur, dia masuk di pengambilan darah jam berapa? Dikurangi 30 menit ya. Oke, 11.15, good, ini kan. Sekarang kalau ditanya orang keempat, paling cepat masuk ke pemulihan jam berapa? Ya orang keempat kan pasti tergantung orang kedua ya kan? Karena kursi orang pertama sudah ditempatin orang ketiga kan. Nah begitu orang kedua selesai, yaitu jam 12 kan dia pulang, nah dia bisa nih masuk di sini ya, menggantikan kursi atau menempati kursi yang tadinya dipakai orang kedua. Oke, jadi ini udah ditulis paling cepat dia jam 12.00. Berarti dia paling cepat selesai pengambilan darah ini. Yang kalau kita tarik mundur berarti dia mulai pengambilan darah jam 11.30. Oke, nah dari sini kita sekarang ke orang kelima.
Orang kelima ini kan di ruang tunggu ya, nunggu. Nunggu apa? Ya nunggu proses pengambilan darah kan, selanjutnya kan. Lagi-lagi dia ditanya, orang ini, orang kelima, paling cepat dia masuk ke pengambilan darah jam berapa? Nah, ini ya, jam 11.45 ya. Ketika orang ketiga ini selesai di sini dan masuk ke sini kan gitu. Jadi kursinya 01 kan, ya, ada 2 kursi juga kan, ini 01. Nah, orang ini bisa masuk di 11.45. Nah, ini ya, bisa dipahami ya. Jadi orang ini kan nggak mungkin ke pengambilan darah sebelum 11.45 kan, karena sebelum 11.45 ya masih dipakai oleh dua-duanya ini, gitu kan. Jadi 11.45, yang artinya dia meninggalkan ruang tunggu itu 11.45 ya. Meninggalkan ruang tunggu terus masuk ke proses pengambilan darah. Nah, oke, sekarang yuk kita runut yang orang ke-6 dan orang ke-7. Ingat bahwa pada saat 11.30 orang ke-6 ini dicek kesehatan, sehingga kalau 10 menit berarti dia selesai 11.40 yang kemudian dia masuk ke ruang tunggu. Oke. Sekarang orang yang ke-7 ya, 11.30 dia mulai proses pendaftaran, 5 menit berarti dia selesai di sini 11.35. Nah, 11.35 dia bisa nggak langsung cek kesehatan? Ingat ya, cek kesehatan kursinya cuma satu, jadi hanya bisa melayani satu orang dalam satu waktu. Kalau kita lihat waktu 11.35, cek kesehatan kan masih ada orang ke-6 ini ya, ya kan? Orang ke-6 ini kan baru keluar 11.40. Ah, jadi walaupun dia di sini sudah selesai 11.35, dia baru bisa masuk di cek kesehatan ya 11.40. Itu ya, waktu orang ke-6 sudah selesai. Nah, terus dia ngapain ya? Mungkin dia yang ngantri ya, nunggu di depan pintu ini, ruang cek kesehatan gitu ya. Karena kan nggak disediain kursi tunggu, kayak. Tapi dari sini kebayang ya logikanya ya, ya kan? Ya sih benar, daftar formulir selesai 11.35, tapi pas mau masuk sini, waduh masih ada orang ke-6. Ya udah dia ngantri ya, nunggu dulu berdiri di luar lah, di luar pintu gitu. Oke, akhirnya dia masuk 11.40, 10 menit berarti selesai 11.50. Saya dari sini, ya dia ke ruang tunggu ya. Perlu ngantri nggak? Ya nggak perlu ya, karena kan ruang tunggu kursinya banyak kan, 10 kan. Nah, oke, ya udah dia langsung masuk ruang tunggu, duduk. Oke. Nah, kalau sudah begini kita bisa menganalisis ya. Artinya, mungkin nggak terdapat 3 orang di ruang tunggu? Nah, kita lihat nih, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh. Enggak kan ya? Nah, kenapa? Karena saat orang ketujuh masuk ke ruang tunggu 11.50, orang kelima sudah di sini, ya kan? Ya, ingat ya, orang kelima dia 11.45 masuk ke pengambilan darah. Jadi tadi awalnya kan pas 11.30 ini orang kelima di sini, ya kan? Orang keenam masih di sini, orang ketujuh di sini. Terus waktu 11.40 orang keenam masuk ruang tunggu, ya kan? Orang kelima ya masih di sini. Berarti orang kelima, orang keenam ya sempat ketemu kan, 2 orang. Terus 5 menit kemudian 11.45, wah dia kosong, pengambilan darah 01 karena orang ini sudah ke sini, ya udah dia masuk, ya kan? Jadi 11.45 orang ke-6 sendirian. Nah, terus 5 menit kemudian 11.50 orang ke-7 masuk. Nah, ini berdua ya, orang ke-6 dan ke-7. Mereka berdua di ruang tunggu. Nah, dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa B ini salah, ya. Dengan demikian maka jawabannya adalah benar, salah, benar. Oke guys, sekarang Dedi mau sharing sedikit ya, bahwa apa yang barusan Dedi kerjakan itu berdasarkan skenario terbaik ya. Nah, apa itu skenario terbaik? Jadi gini ya, yang Dedi maksud dengan skenario terbaik itu adalah ketika orang pertama ini selesai pemulihan ya, artinya pulang, nah itu orang ketiga dia juga pas selesai pengambilan darah ya, 11.45 dia selesai pengambilan darah sehingga kemudian bisa langsung masuk ke pemulihan ya. Duduk di kursi yang ditinggalkan oleh orang pertama. Gitu kan? Ya tentu saja skenario terbaik ini kan asumsi ya. Dan asumsi itu dibenarkan karena keterangan di soalannya gini, 2 orang sedang proses pengambilan darah ya. 2 orang itu kan ini maksudnya. Tidak disebut
mereka di sini dari jam berapa gitu. Juga tidak disebut mereka misalkan waktu 11.30 mereka itu di sini sudah prosesnya sekian menit ya, nggak ada keterangan itu. Sehingga asumsi ini, skenario yang disebut skenario terbaik ya sah-sah aja kan. Yang penting adalah pada jam 11.30 ada 2 orang di sini ya kan, orang ketiga dan juga orang keempat. Nah, tentu saja ini baru satu skenario kan gitu. Ada skenario lain gitu yang bisa kita pikirkan. Misalnya ya, ini tadi mengajak pemisalan. Gimana kalau seandainya orang ketiga ini baru masuk di sini jam 11.23. Nah, ini ditulis warna hijau. Yang artinya kalau prosesnya ini 30 menit, dia selesai proses pengambilan darah 11 berapa? Nah, betul ya, 11.53. Boleh nggak? Artinya ini nggak, ada yang dilanggar nggak? Atau ada yang bertentangan nggak dengan keterangan di soal? Nggak ada ya? Dan sekali lagi karena di sini tulisannya cuma 2 orang sedang proses pengambilan darah ya, waktu 11.30. Kalau kita cek 11.30, ya dia masih di sini, orang ketiga ini, orang keempat juga di sini kan, mulai awal pengambilan darah. Nah tentu ini kan konsekuensinya 11.53 dia selesai, terus langsung masuk ke pemulihan atau konsumsi ini kan, gini, ya kan? Nah, loh berarti kursi yang ini sempat kosong dong? Nah iya memang benar, ya. Jadi waktu 11.45 orang pertama selesai terus pulang, kursinya kan kosong, tapi belum ada yang langsung menggantikan, ya. Karena apa? Ya karena waktu 11.45 orang ketiga, orang keempat ya masih proses pengambilan darah kan, gitu. Kan sistemnya bukan kayak misalkan gini, "Oh karena ini 11.45 sudah pulang, kursi kosong, udahlah yang di sini walaupun belum 30 menit langsung ke sini," kan nggak gitu juga ya, ya kan? Artinya 2 orang ini kan ya tetap harus, menyelesaikan proses penuh pengambilan darah selama 30 menit. Jadi 11.45 orang pertama pulang, kursinya kosong, ya, ya baru 8 menit kemudian kan 11.53 kursinya diisi oleh orang ketiga ini. Oke, nangkep nggak sampai sini ya ceritanya? Oke, good. Nah, kalau orang ketiga seperti ini skenarionya, maka orang kelima, dia baru bisa ke pengambilan darah jam berapa? Ya kan setelah orang ketiga selesai kan, 11.53 kan. Ya, jadi orang ini baru bisa masuk sini 11.53 yang artinya orang kelima ini juga baru meninggalkan ruang tunggu 11.53. Dan kalau seperti ini, maka yang terjadi adalah, ya, orang kelima, keenam, dan ketujuh nih ya sempat ketemu kan di ruang tunggu, ya kan? Karena orang ketujuh aja 11.50 dia sudah masuk di ruang tunggu ya kan, apalagi orang keenam kan 11.40 dia sudah di ruang tunggu. Artinya ya orang 5, 6, 7 ini ya sempat bareng gitu ya di ruang tunggu. Sehingga kalau skenarionya seperti ini, maka yang B jadi benar ya kan? Ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Nah gimana? Jadi galau ya? Itulah. Oke kalau secara kunci jawaban Pusmedik gimana? Nah, kalau kunci jawaban Pusmendik itu sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, yang ini. Itu benar, salah, benar, ya. Ini kunci Pusmendik. Oke. Ya itulah kenapa ketika dari pertama kali mengerjakan soal ini seneng ya, karena pas dilihat jawabannya, sama ya dengan kunci, wes mantap gitu kan. Tapi kemudian terus setelah dia dipikir-pikir, dia dianalisis lagi, loh ini kan bisa juga ya skenarionya seperti ini ya. Kalau masuk 11.23, wah berarti ini orang 3 ini sempat ketemu gitu ya. Nah dalam kasus ini ya kalau kalian bingung tentu saran terbaik Dedi adalah coba tanyain ke guru matematika kalian ya. Tanyain aja ya untuk nomor 11 ini sebaiknya gimana gitu kan. Karena ya setidaknya dari sini jadi menunjukkan ada 2 skenario yang mungkin. Ya siapa tahu kan guru kamu bisa jadi skenarionya yang pertama Dedi tadi yang jawabannya benar salah benar, atau mungkin seperti ini ya, yang jawabannya benar benar benar, atau mungkin ya bisa aja kan punya skenario yang lain gitu ya. Jadi lebih baik coba kamu tanyakan ke guru matematika kalian. Yang jelas kalau menurut Dedi soal nomor 11 dan juga yang sebelumnya ya nomor 10 itu termasuk soal yang ya dibilang susah enggak, tapi jelas memakan waktu ya. Karena harus memetakan sekian banyak dan juga berlogikanya agak lumayan gitu.
Sehingga kalau saran Dedi, kalau nanti pas di TKA sesungguhnya kamu ketemu soal-soal seperti ini, ada baiknya kamu skip dulu ya, kamu kerjain dulu soal yang lain, nah baru nanti di akhir kalau masih ada waktu, kamu kembali ke soal-soal seperti ini. Oke?